mau berangkat chargeran mobil malah mati, gak usah panik, mungkin cuma gara-gara fuse-nya mati. Gini caranya, pertama buka dulu ini kap mesin. Di sini ada fuse box untuk bagian mesin, tapi untuk di chargeran itu ada di bagian dalam nanti. Nah, di sini kita mau ngambil japitannya untuk membuka fuse. Nih, biasanya disediain. Di sini pun ada fuse cadangan nanti kalau fuse-nya mati. Kalau di Nova Reborn itu cadangannya ada di ini cadangannya, nah spare. Ada di sini nih cadangannya. Tapi ini sudah saya pakai ya, yang 15 ampere. Dan biasanya fuse buat chargeran mobil itu 15 ampere. Posisinya ada di sini nih fuse-nya. Mundurin dulu bangkunya, saatnya kita ngolong. Nah, ada di situ ini fuse-nya, fuse box, tinggal dicopot. Nama setiap mobil beda-beda ya, tapi kalau di Innova itu namanya power outlet nomor 1 nih, 15 ampere. Ini 1 2 3 4 5, kita ambil aja 1 2 3 4 5. Ini dicabut pakai alat yang tadi kita ambil di fuse box depan. Set. Nah, kamu coba cek fuse ini putus apa enggak. Terus nih dia, kelihatan enggak? Nah, putus, jadi harus diganti sama yang cadangan yang tuh beli baru. Nih harusnya seperti ini. Tuh tersambung dia. Di fuse itu ada 3 jenis ya. Ini yang standar, kemudian ini yang kecil nih, dan ini yang mikro. Jadi ada 3 jenis. Nanti kamu lihat dulu mobil kamu pakai yang mana, jangan asal beli. Ini yang standar atau besar, ini yang kecil, ini yang mikro. Nah, setelah itu kita pasang coba ya. Pasang tinggal ditekan aja. Nih pasang, dan kita akan lihat apakah charger mobil kita akan menyala kembali. Nah, masangnya yang kenceng ya, jangan sampai kendor atau goyang. Ini habis itu ditutup. Kita coba ya, nyalain dulu mobilnya, dan dia bakal menyala. Kelihatan ya, menyala ya, berarti benar fuse-nya putus. Jadi teman-teman, kemungkinan besar kalau chargeran mobil itu mati biasanya fuse-nya yang putus. Kalau enggak itu ya agak rumit sih, bisa kalian konsultasikan ke bengkel terdekat. Paling mudah untuk ngeceknya itu fuse-nya putus. Nah, sekarang saatnya kita bahas kenapa fuse-nya bisa putus. Nah, untuk chargeran HP di mobil itu memang sangat riskan ya untuk putus fuse-nya. Bisa jadi mungkin pertama karena umur, karena setiap kali masuk mobil selalu nyolok. Akhirnya ya memang karena sering dipakai, selalu dilalui oleh arus, jadi itu cepat aus dan cepat putus. Itu yang pertama. Yang kedua, karena bisa jadi chargeran mobilmu itu belum ada fitur protectionnya. Bisa jadi karena over dalam tegangan dan arus. Biasanya kalau ini terjadi biasanya jika kalian tuh ngecas lebih dari 2 device. Misalnya kalian sering ngecas 3-4 HP sekaligus di mobil, dan ternyata fitur protection dari chargerannya itu kurang bagus ya, nggak bisa shortcut gitu kalau ada tegangan yang berlebih. Atau sesimpel lubang chargeran ini kotor, akibatnya ketika chargerannya masuk ini harusnya nggak stabil ya, goyang-goyang gitu-gitu. Jadi coba kamu perhatikan juga kebersihan dari lubang lighternya di mobil. Nah, sekalian nih saya mau merekomendasikan chargeran yang saya pakai. Ini ada beberapa chargeran yang sudah saya tes dan semuanya aman, karena semuanya sudah punya fitur protection di masing-masing chargerannya. Jadi nggak bikin nanti ketika lagi ngecas itu over dalam tegangan, arus, dan lain sebagainya. Dan juga bisa shortcut kalau terjadi tegangan berlebih. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama ini yang saya sering pakai, yang paling kecil justru. Ini enak banget dipakai karena compact ya. Jadi nggak makan ruang di mobil. Nah, ini enak banget. Jadi nggak senggol-senggol kan. Malas juga kalau
tiba-tiba disconnect kan. Kalau ini nggak senggol-senggol, udah gitu dia langsung klep gitu, nggak goyang-goyang. Nah, salah satu penyebab fuse putus juga itu karena chargeran yang sering goyang-goyang tuh, ada celah goyang-goyang, akhirnya arusnya nggak stabil. Kalau ini aman banget, jadi nggak goyang-goyang. Dan ini juga sudah support super fast charging juga, jadi ngebut sih enak. Ada 2 port buat Type C dan buat USB A. Nah, kekurangannya ini karena gua belum punya kabel ya, jadi harus pilih kabel yang bagus. Di mobil sih saya pakainya ini nih, kabel ini yang 4-in-1, cuma saya copot karena belum nggak ada yang pakai iPhone ya, jadi pakai yang Type C nya aja tuh. Ini pakai spiral gini, jadi nggak cepat putus juga. Sama di sini juga ada kabel nilon nih, jadi nggak cepat putus. Biar rapi, saya pasangin juga nih kabel organizer ya, biar lebih rapi. Jadi ini yang pertama nih yang sering saya pakai. Kemudian saya punya lagi nih. Nah, ini kalau lagi rame di belakang nih biasanya nih. Ini di sini ada port buat ngecas 4 HP sekaligus di sini. Ini buat di depan nih, dan ini buat di belakang. Dan di sini juga ada cantelannya nih, jadi bisa diselipkan di jok belakang. Ini bisa dibuka. Nah, ini dia. Dan ini panjangnya 1,8 meter kalau nggak salah deh. Pokoknya bisa sampai ke bangku belakang aja, baris kedua. Nah, kekurangannya nih sayangnya, dia tuh nggak semuanya fast charging. Jadi cuma ada yang ini 2 doang ini nih. Ini cepet nih yang ini normal. Jadi di depan itu kurang cepet yang ngecasnya, kekurangannya itu doang sih. Yang di belakang sih cepet ya. Nah, ini harganya juga murah, lebih mahal sedikit lah daripada yang kecil tadi. Nah, ini karena nongol bisa goyang-goyang juga sini, jadi harus diperhatiin juga nih. Kalau lagi naruh barang-barang juga harus diperhatiin karena ini nonjol. Nah, kemudian ada lagi nih, ini buat yang Bluetooth. Ini bisa disambungin ke HP ya, jadi ada Bluetoothnya. Ini biasanya dipakai buat di pickup yang nggak ada ininya nih. Jadi di pickup kan biasanya cuma ada radio doang ya, nggak ada head unit ya, cuma ada radio doang. Jadi biasanya untuk kontekin ke HP ini bisa pakai chargeran yang model kayak gini. Ini kayak gini, kalau dicolokin dia juga ada lampunya. Nah, kayak gitu. Nanti ini frekuensinya disamain ke radio. Ini untuk ngatur-ngatur volume juga bisa. Dan ini juga bisa jawab telepon juga karena ada speakernya ya di sini. Jadi ini juga bisa nanti kalau kalian pakai Maps di HP, nanti suaranya juga bisa keluar dari sini. Dan ini juga sudah support fast charging juga tentunya. Di sini ada berapa port nih? Ada 3 port ya. Ini Type C, yang ini USB A. Kalau yang ini nggak tahu nih bisa pakai buat ngecas apa enggak. Apa cuma buat ini doang, nyolok ini flash disk buat musik, buat lagu-lagu. Nah, ini bisa ganti-ganti lampu juga warnanya. Nah, ini biasanya dipakai di pickup atau truk. Nah, buat entertainment, ngecas sambil entertainment gitu ya, buat disambungin ke sama HP. Ini bisa sambungin ke radio juga. Jadi nanti ini cara sambunginnya, disamain frekuensinya, itu kan 87,5. Ini disamain 87,5 ya, sudah tersambung. Nah, jadi kita bisa kontrol suara di mobil juga pakai ini. Jadi ini bisa disambungin ke radio di mobil dan juga bisa disambungin ke HP. Nah, ada lagi yang versi lebih canggihnya. Nah, ini versi lebih canggihnya ya. Ini juga bisa disambungin ke HP dan ke radio. Cuma bedanya dia bisa kita kontrol pakai suara. Nah, dia juga ada LED RGB nya juga. Ini bisa kita kontrol pakai suara. Ini kita tes. Bebek pintar. Halo kakak. Nah, tapi disamain dulu ya frekuensinya sama kayak tadi udah sama tuh frekuensinya 87,5 sama 87,5. Ini juga bisa gonta-ganti lampu juga, warna lampu, bisa gonta-ganti musik lewat sini, nggak perlu sentuh ya. Terus juga bisa buat jawab telepon. Jadi udah lengkap banget. Ini versi yang paling canggihnya dari yang tadi. Bebek pintar. Halo kakak. Ganti warna lampu. Ganti warna lampu. Ganti warna lampu. Turunkan volume. Naikkan volume. Nah, gitu juga bisa
mainkan lagu juga bisa, terus disambungin ke HP juga bisa. Nah cuma kekurangannya kalian harus menghafal kata-katanya, kata-kata perintahnya tuh harus kalian hafal nih. Di sini ada kata-kata perintah yang bisa dia terima. Nah nih kalian harus hafalin kata-kata untuk memerintahnya. Nih bebek pintar, bebek pintar. Halo kakak. Tuh dia akan jawab. Jadi kalau di sini ada kata-katanya dia bisa dioperasikan gitu. Nah ini juga biasanya dipakai di pickup atau di truk ya, yang nggak ada head unitnya. Tapi juga bisa dipakai di mobil pribadi sih. Jadi kan gampang juga tuh mau mengoperasikan HP, jadi nggak perlu pakai tangan, bisa pakai kata-kata perintah ya. Jadi lebih canggih juga sih. Nih. Kemudian di sini ada juga buat ngecas HP sekaligus 5 tuh. Nah ini buat yang mobilnya selalu penuh, kalian bisa pakai chargeran yang satu ini. Ini juga sudah support fast charging, bahkan sudah support super fast charging yang ini. Jadi ngebut banget ngecas HP di sini. Dia juga di sini ada untuk lihat tegangan ya, tegangan aki, tegangan mobil. Nah ini kelihatan nih tegangan aki mobil kita ketika lagi dinyala. Ini juga sudah ada kabelnya nih keunggulannya. Nah detectable juga, jadi lebih rapih dan juga nggak berantakan. Nah gitu. Kekurangannya karena ini bentuknya besar, jadi ruangan di mobil jadi agak sempit gitu ya. Tapi ini dibandingin dengan model teleskopik lain, ini paling kecil sih sebetulnya. Nih saya juga ada sebetulnya yang ini nih. Nih lihat nih. Nah ini bentuknya kan agak gede. Ini nah lebih kecil, lebih compact. Tapi dia punya 5 untuk casan HP itu, bisa langsung ngecas 5 HP sekaligus di sini. Nah ini buat yang mobilnya selalu penuh sama penumpang, kalian bisa pakai yang satu ini. Di sini juga ada yang saya pilih ini, dua-duanya Type C ya. Ini Type C ada juga, tapi yang buat iPhone juga Lightning juga ada. Karena di rumah nggak ada yang pakai iPhone, jadi saya belinya yang dua-duanya Type C. Nah nih lanjut ke sini nih. Nah ini agak besar, cuma ini bagus nih karena dia sudah ada lampunya juga. Dia ada lampu RGB-nya gitu nih, kita coba ya. Nah ini juga bisa jadi hiasan di mobil juga nih. Dan ini juga sudah support fast charging juga ya. Ini lampunya bisa kita matiin juga. Tapi di sini ada tombol nih. Kalau kita pencet tombolnya ini juga. Nah ini juga ada hiasan buat di atas gitu. Ini bagus banget. Sekaligus jadi pajangan hiasan di mobil juga bagus. Ini bisa dimatiin juga tuh. Nah ini dia ada 4 port buat ngecas HP ini dengan kabel yang ini nih sudah otomatis melipat juga. Ini ada Type C nya, ada lightingnya. Di sini ada port buat USB A, ada juga buat Type C. Sama ya, ini juga enak sebetulnya karena sudah punya kabel yang include kabel yang bisa melipat otomatis setelah digunakan. Cuma diingat-ingat ya, kalau pakai yang begini-gini nih, ini jangan asal habis pakai nih langsung ditarik terus dilepas gitu ya, karena itu akan cepat rusak kabelnya. Jadi pakainya juga harus pelan-pelan supaya chargernya bisa awet nantinya. Nah ini lanjut ke yang paling besar nih dia. Nah ini dia yang paling besar dan yang paling lengkap, karena di sini juga sudah ada parfumnya. Jadi dia punya parfum yang bisa otomatis menyemprot setiap 30 menit sekali. Dan juga sudah ada lampu hiasan buat di atap mobil kayak tadi tuh, kayak bintang-bintang tadi tuh ada juga di sini. Nih kita langsung tes aja kalau dipasang di mobil. Ups. Nah dia juga punya lampu hiasan juga di sini. Ini juga ada tombol buat lampu hiasan di atas atap kayak tadi tuh. Yang ini versi lebih lengkapnya karena sudah ada parfumnya. Ini parfumnya bisa menyemprot. Nah tuh bisa menyemprot setiap 30 menit sekali. Cara masang parfumnya gimana sih? Nah ini tinggal kalian cabut aja. Nah ini tempat buat naruh parfumnya. Ini diputar, termasukin parfumnya. Ini nanti di dalam paketnya juga sudah disediakan 3 parfum sekaligus ini, dengan juga ada spare buat ini apa sih namanya, kayak tisu gitu ya. Nah ini nanti jangan lupa masukin ini, itu buat sparenya sih, buat cadangan. Jadi sudah lengkap ya, dia sudah punya parfum, sudah punya, bahkan dapat juga 3 parfum sekaligus. Ini paling mahal, tapi
kalau kalian pengen, ini worth it banget sih buat dibeli, karena juga sudah support super fast charging juga. Ini super lengkap sih. Ini masangnya nih. Nah, nanti ketika kalian buka dan kalian menutup lagi, ini harus di tengah-tengah ya tembaganya, karena dia harus nempel ke sini nih. Nih, jadi gini. Plek gitu. Nyalain, dia akan menyemprot otomatis. Cuma kekurangannya ya, dia tuh harus agak naik ke atas ya. Kalau ke bawah gini dia nggak keluar parfumnya. Nih, nah nggak keluar. Kalau ke atas juga baru bisa keluar. Itu aja sih kekurangannya. Tapi ini sudah super lengkap ya. Bisa ngecas cepat. Udah gitu ada hiasan lampunya juga. Udah gitu, udah sekaligus parfum. Bagus banget ya. Tuh. Jadi teman-teman, itu rekomendasi chargeran mobil yang insya Allah aman semua, karena sudah punya fitur proteksi untuk tegangan berlebih. Jadi yang mau beli produknya semuanya, linknya akan saya taruh di deskripsi. Kalian pilih aja sesuai dengan selera yang mana yang mau kalian pakai. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Jangan lupa di like, komen kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.